disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D SMA Negeri 6 Palembang. Inilah dia, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Paling enak kalau lagi duduk nyantai, itu sambil ditemenin sama kopi atau teh biar terasa nikmat. Tapi bakal lebih nikmat lagi kalau nyantai sambil dengerin talk show Ruang Kita. Obrolan santai yang senantiasa menghadirkan bintang tamu luar biasa dengan topik yang relevan, namun mengundang nilai edukasi yang tinggi di Six Sense. Jangan lupa dengerin talk show Ruang Kita setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Six Radio, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Menjelang siang untuk Six Pence dimanapun kamu berada di hari ini. Edisi kali ini tepatnya di hari Jumat ya, 13 Februari 2020. Now, Ayu Guswan kembali hadir untuk menemani kamu semuanya. Dan ya, kali ini ada yang spesial di Six Pence. Apa itu yang spesial? Kita bersama dengan tamu istimewa kita. Sepertinya sudah digembar-gemborkan di Instagram, di media sosial ya. Kira-kira ada siapa sih tamu spesialnya? Di talk show Ruang Kita, ruangnya para juara hari ini, kita akan 1 jam lebih dekat dengan PLT Kepala SMA Negeri 6 Palembang yang baru ini ya. Langsung saja kita sapa Bapak Herman Sudianto, SPDMM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke nih Six Pence, sebelum kita nanti bakal ngobrol-ngobrol dengan Bapak ya, yang jelas untuk Six Pence yang pengen tanya-tanya, pengen mengenal
mengenal Bapak lebih jauh boleh banget. Silakan langsung saja di story Instagram kita, langsung aja di situ deh, di chat ya. Pengen ngomongin apaan? Atau mungkin di live chat kita juga boleh di Semanam TV yang sudah kita live dari tadi pastinya ya buat kamu semuanya. Oke, Pak, ini kurang lebih 2 minggu ya Pak ya kita sudah ya bertugas ya. Bagaimana first impressionnya Bapak pertama kali datang ke SMA 6? Terus pandangan Bapak bagaimana Pak? Monggo Pak. Terima kasih. Sebelumnya izinkan saya tadi disampaikan saya adalah salah satu pelaksana tugas di SMA Negeri 6 Palembang lebih kurang 2 minggu ini. Saya berpikir dan informasi yang didapat yang saya terima adalah SMA 6 ini adalah SMA yang berprestasi. Sehubungan dengan itu, maka semangat saya ke sini semangat sebagai seorang yang harus menunjukkan bahwa saya harus mengemban tugas yang tadinya SMA ini sudah baik di mata masyarakat, di kalangan masyarakat Sumsel bahkan tingkat nasional, maka itu harus saya tunjukkan ekspektasi saya bahwa ini sekolah baik, saya pun harus menunjukkan sikap itu. Dan saya merasa tersanjung, dan terhormat penyambutan yang begitu hangat dari keluarga besar dari SMA 6 yang begitu luar biasa, yang saya tahu orang-orangnya orang-orang berprestasi, orang-orang hebat. Maka itu saya harus menunjukkan sikap itu, dan itulah langkah bismillah saya itu, karena saya adalah memasuki wilayah orang-orang yang berprestasi. Amin. Ya. Jadi bagaimana Pak pandangan Bapak terhadap mungkin mulai dari lingkungan, siswa-siswinya, atau mungkin guru-guru yang sudah Bapak temui selama 2 minggu ini? Oke, luar biasa. Saya sudah bertemu beberapa kalangan, terutama awalnya saya setelah diberi amanah penyerahan pelimpahan itu atau serah terima jabatan itu, awalnya saya langsung koordinasi dengan para wakil-wakil saya, wakil-wakil yang ada di SMA 6 ini yang luar biasa hebat, yang dedikasinya udah teruji, dan saya koordinasi dengan mereka. Setelah itu saya melakukan sosialisasi pelan-pelan kepada para guru. Hari Senin yang lalu saya agendakan bahwa saya harus menjadi pembina upacara. Awal saya berkenalan dengan anak-anak, dan di saat itu luar biasa antusias anak-anak tertib ikut upacara, sehingga lebih mudah bagi saya untuk menyampaikan pesan visi misi saya ke sini. Intinya saya adalah meneruskan perjuangan yang sudah ditorehkan oleh para pendahulu sebelumnya, terkhusus Pak Fir Azwar yang luar biasa selama ini sudah berdedikasi yang luar biasa di SMA 6, menunjukkan prestasi yang sangat banyak, dan unggulan-unggulan atau program unggulan yang sudah disampaikan atau yang sudah dirintis oleh beliau, itu yang akan saya lakukan dan akan saya teruskan. Apapun program unggulan, apapun program mereka yang sudah Pak Fir Azwar bersama timnya sudah rancang, sudah jalan, itu yang saya teruskan. Nah, di samping itu anak-anaknya semuanya bagus, ketertibannya oke. Saya kesini tinggal moles-moles, tinggal meneruskan ketertiban, kebersihan, kekompakan, itu yang harus saya teruskan lagi ya. Jadi intinya kalau ditanya first impression ya Bapak pertama kali ketemu sama guru-guru, para wakil, kemudian siswa-siswi adalah baik ya Pak. Baik, betul. Alhamdulillah baik sekali ya. Tuh, udah dari awal aja udah bagus ya. Istilahnya tuh kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda gitu ya Pak ya. Iya. Oke, baiklah. Nah, ini sebelumnya kita juga belum bilang ya Pak, salam kenal, saya Ayu ya. Dan ini Studio Radio Semanam kurang lebih sudah 4 tahun ya Pak, 4 tahun berdiri. Ya, dari Bapak Fir Azwar ya. Bapak Fir mungkin saat juga menonton karena beliau sangat excited sekali pengen melihat, pengen talk show Pak Herman yang kasih talk show gitu kan ya. Oke, nah ini tuh teman-teman yang pengen bertanya ya, Six Fives yang sudah nggak sabar, banyak banget ini yang pengen tanya atau kenal sama Bapak. Kita langsung saja ya Pak ya, ke pertanyaan satu persatu. Bapak, seberapa besar Pak menyukai bidang seni? Bagaimana Bapak akan lebih mengembangkannya? Apakah Bapak sama dengan Bapak Fir sama-sama suka kesenian? Boleh, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Saya memang background bukan seni. Bukan seni ya Pak ya? Saya penikmat seni. Oke. Sehubungan dengan itu, saya kenal dengan beliau ini bukan barang baru, bukan baru sebulan 2 bulan ya. Saya kenal beliau ini udah lama, dan beliau ini bukan hanya sebagai teman, sebagai saudara, dia mentor, dan dialah tempat curhat salah satu. Dan saya tahu persis bahwa kesukaan, kegemaran, dan memang beliau adalah
menggeluti seni itu, menjiwai betul, maka selaku teman saya jadi terikut bahwa tadinya saya sebenarnya dengan seni itu cuma seni lukis dan nyanyi yang saya Oke. saya Tapi itu berdua apa dapat Pak? iya, saya melukis seni bukan nyanyi. pelaku tapi penikmat lukis. Oh, penikmat lukisannya. Ya, tapi kalau melukis yang kira-kira ya kasar-kasar bisa sedikit. Saya adalah bukan penyanyi tapi penikmat lagu. Tapi penikmat lagu. Beliau juga demikian. Kalau beliau pelaku, betul-betul pencipta. Iya, beliau betul. aransemen, beliau adalah pemikir. Termasuk yang bisa beliau lakukan itu bukan hanya mencipta dan sebagainya. Beliau adalah pengumpul ide-ide yang bisa mengembangkan budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Seniman sejati ya, Pak? Iya, kalau beliau seniman sejati. Nah, kalau ngiringi seperti beliau saya tidak tirik. Cuma setidaknya saya bisa ngikuti jejak beliau, bagaimana menciptakan seni itu satu irama kehidupan, sehingga salah satu motivasi hidup juga dari seni. Saya berteman dengan beliau dan mengenal dari lukisan, dari pantun, dari puisi, dari karya-karya musik, luar biasa. Pergaulan pun sangat luas beliau. Oleh karena itu beliau mentor bagi saya, teman, mentor, saudara. Itu yang harus saya teruskan. Dan saya adalah orang yang saya katakan tadi, dikatakan pelaku Bukan, ya. atau praktisi seni bukan, tapi saya adalah orang yang penikmat. Dan saya yang namanya penikmat, kalau nikmat itu ingin diteruskan ya harus dukung, harus ikuti bagaimana gitu, kira-kira itu. Saya mensupport apapun kegiatan seni yang ada di Kota Palembang. Ya selagi kemampuan saya ada di situ, saya support. Ya, saya termasuk pengagum beliau juga. Pengagum beliau juga ya. Berarti Bapak ini teman dekat beliau juga ya, Pak? Betul, ya. Betul ya. Oke, baik. Jadi kalau ditanya soal kesenian, Bapak penikmat ya, terutama penikmat seni lukis dan juga seni suara, nyanyi ya, Pak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa harapan Bapak terhadap siswa-siswi sekolah SMA 6 nih, Pak? Betul. Kalau sebelumnya kan Bapak di SMA 10, Pak ya. Apakah harapannya juga sama atau bagaimana, Pak? Monggo, Pak. Kita selalu pendidik, selaku orang yang Bapak maaf boleh dekat sama mic-nya, Pak? Ya. Nah. Oke. Kita selaku orang pendidik yang memang diciptakan adalah untuk menjadi seorang guru. Guru itu adalah teladan. Betul. Oleh karena itu, harapan saya tahu bahwa SMA 6 ini adalah sekolah intaknya yang luar biasa hebat. Anak-anaknya sudah secara kesadaran keagamaannya luar biasa dibandingkan yang lainnya. Oleh karena itu harapan saya ingin anak-anak yang ada di SMA 6 ini bukan hanya berprestasi di bidang akademik, juga punya karakter, karakter agama dan karakter positif lainnya. Oleh karena itulah yang harus saya saya tingkatkan lagi, meskipun sudah bagus sekarang, saya harus pertahankan karakter agama, prestasi akademik, non akademik itu ya. Iya, itu harapan saya, anak-anak SMA 6 harus bisa dengan bangganya sejajar dengan sekolah-sekolah unggulan lainnya. Amin ya Allah. Bukan hanya di tingkat Sumatera Selatan, tapi kita harus bicara tingkat nasional. Iya. Jadi harapan Bapak tidak hanya sekedar mempertahankan, tapi mengembangkan kemampuan baik secara akademik, non akademik maupun agamanya juga gitu yang dimiliki oleh SMA Negeri 6 Palembang. Betul. Ya. Oke, ini pertanyaan tadi sama ya, first impression Bapak waktu pertama kali ke Semarang gimana, Pak? Iya. Penasaran ya. Halo Bapak, semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Bapak, di tengah kesibukan Bapak mengurus sekolah, Bapak ada nggak sih Pak hobi yang buat Bapak itu refreshing katanya? Ini pertanyaannya di luar ini ya. Hobi Pak. Ya. Saya kalau hobi secara khusus tidak, saya ini sebenarnya mengimbangi saja dengan siapa saya berteman. Saya harus mengimbangi teman saya. Seperti saya berteman dengan Pak Fir Azwar, saya harus mengimbangi. Beliau suka seni, setidaknya saya harus suka seni. Iya, gitu. benar. Beliau suka melukis, walaupun saya ini bukan pelukis, bukan yang pintar melukis, tapi setidaknya saya tahu trik melukisnya seperti itu. Iya. Saya kalau bidang olahraga saya memang hobi di bidang tenis meja. Kalau bulu tangkis hobi, tapi untuk melakukan secara seperti muda dulu rasanya nggak sanggup lagi, Pak. Ya, tapi kalau tenis meja. Terus saya lebih banyak berkecimpung. Kalau keseharian saya tuh asiknya saya tuh paling ya kalau ada teman nawarin mancing, ikut mancing. Itu hiburan. Ya. Palingan itu Pak ya. Ya, yang lebih kedua hobinya mancing. Terus apa Pak? Saya tuh sebenarnya hobinya membaca ya. Membaca. Ya, saya hobi membaca. Kayaknya apalagi materi tentang keagamaan, saya hobi. Setidaknya meskipun saya belum melakukan itu, tapi saya harus tahu.
Jadi hobinya Bapak ternyata ada dua. Meskipun kata Bapak sama siapapun Bapak berteman dia akan mengikuti gitu Iya, ya. betul. Ya kayak sama Pak Afir yang sukanya seni, ya udah Bapak juga ikut seni. Betul. Tapi kalau ditanya hobinya Bapak bener mancing sama baca. Ya, Pak, Baca, ya? betul. Iya. Oke, jadi kalau mancing tuh bener-bener bikin Bapak refreshing Pak ya. Itu nggak membosankan Pak? Setidaknya. Karena menunggu. Iya, betul. Iya, Itu Pak. melatih kesabaran. Oh, justru malah itu Iya, melatih kesabaran. melatih kesabaran. Iya, jadi buat kamu nih Six Fams yang mungkin juga punya hobi yang sama, udah dapet jawabannya ya. Itu melatih kesabaran, menunggu ya, meskipun katanya membosankan begitu ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya kita ke pertanyaan. Nah, ada motivasi nggak Pak untuk generasi muda yang mudah capek dan mudah menyerah seperti saya? Aduh, Gen Z tolong. Iya. Silakan Bapak. Iya, motivasinya adalah bahwa generasi saat ini adalah yang generasi penuh tantangan. Oleh sehubungan karena itu, anak-anak muda saat ini hindari untuk mudah menyerah. Justru malah hindari. Iya, hindari itu. Jadi jangan terkesan bahwa anak sekarang mager. Mageran, benar. Iya, mageran. Boleh mager tapi ada waktunya. Tapi produktivitas harus tetap dijaga. Iya, karena masa muda tidak terulang dua kali. Betul. Iya. Jangan sampai menyesal ya Pak ya. Betul. Di masa muda ini lah justru malah ayo terus produktif, Betul, terus harus produktif, ya betul. kata Bapak ya. Dan hindari untuk melakukan hal-hal yang tidak produktif, hal-hal yang kira-kira bisa mengganggu masa depan. Contoh, jaga pergaulan, jangan terlalu bebas dalam bergaul. Pergaulan, iya. Batasi, bisa membatasi dengan cara apa? Kita bisa memilah dengan siapa kita berteman, gitu. Sebab teman itu hampir 80% mempengaruhi cara berpikir kita. Betul. Ya, anak-anak kalau tergabung dalam satu komunitas yang tidak benar, dia akan berani berbohong dengan orang tua demi keakraban dengan komunitas. tadi. Oleh karena itu pilih komunitas yang kira-kira positif. Gitu. Tujuannya positif. Iya, betul. Jadi ya itu tadi ya, kalau ditanya masalah motivasi, ingat yang namanya masa muda tidak akan terulang kedua kalinya. Betul, Ya, iya. jadi produktivitasnya harus dijaga. Kemudian lingkungan kamu, Iya. teman-teman circle-nya kamu, Iya. ya, bermainnya sama siapa harus bagus ya. Kayak Bagus. Bapak dong, Bapak bermainnya sama Pak Fir, ya Iya. udah jelas lah, ya Pak ya. Sukanya seni yang berhubungan dengan seni, semua itu Betul. positif kan. Iya, Nah, betul. yang seperti itu kira-kira ya. Jangan sampai gara-gara circle-nya kamu tadi, persirkelan kamu Iya. tadi, justru malah kamu jadi orang yang berbohong pada Betul. orang tua. Betul. Nah, itu udah langsung gak baik ya Pak ya. Iya. Oke, nanti kita bakal bacain lagi. Oh, yaudah sebelum ke pertanyaan selanjutnya kita ke pertanyaan ini dulu Pak. Oke. Bapak dia penasaran, Bapak lahirnya di mana sih Pak? Asli orang Palembang atau Iya, bukan Pak? betul. Saya, iya, kalau lahir, saya ini orang dusun. Yang Wong lahirnya- dusun kalau bahasa Wong dusun, Ah. lahirnya di dusun. Di mana nih Pak? Iya, kalau wong dusun itu saya di tepatnya kalau dulu Kabupaten Muara Enim, kami sudah pisah menjadi Kabupaten Pali. Oh, Iya, Pali. tepatnya desa saya itu desa Tempirai. Di tepi Saya Bay. Tempirai, Penukal Utara kecamatannya. Iya. Kabupatennya Pali. Pali ya Pak ya? Iya. Baik ya, jadi ternyata Bapak ini Bapak orang Tempirai, Iya. Kabupaten ya Pak ya, Kabupatennya Pali. Kabupatennya Pali. Kabupatennya Pali ya. Jadi untuk kamu yang penasaran, atau Bapak Undosun, tapi raca Undosun. Nah, Iya. ya. Untuk Six yang pengen tanya-tanya lagi, nanti bakal kita bacain ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Oke. Dari Sabang hingga Merauke, Nusantara begitu mempesona. Gunung-gunung menjulang tinggi, laut biru begitu memuncak. Hutan hijau asri menjadi rumah bagi beragam satwa. Indonesia surga dunia, anugerah yang tak terkira. Pantai pasir putih, ombak bergulung indah, terumbu karang warna-warni, kehidupan bawah laut begitu kaya. Danau Toba tenang memancarkan keindahan alami. Indonesia tanah airku, sungguh ku cintai. Indonesia tanah airku, pertiwi yang ku cintai. Dengan segala keindahannya, kau selalu membahagiakan. Dari
bersatu, menghormati satu sama lain. Indonesia, rumah bagi semua. Mari kita jaga bersama. Batik dan tenun, warisan leluhur, tarian dan musik menggetarkan jiwa. Cami candi megah, saksi bisu sejarah. Indonesia tanah pusaka, kekayaan tiada tara. Pertiwi yang ku cintai, dengan segala keindahannya, kau selalu membahagiakan dari Sabang sampai Merauke. Kita bersatu padu, menjaga alam dan budaya untuk selamanya. Melaju terkenang, rindu hati tiada terbilang, kurangkai kata lalu berdendam. Suatu masa waktu kecilku, bila umatku memutahu lembah gelam yang kami tuju, lintas sungai perahu melaju. Oh,
Balik lagi di Six Radio siaran anak muda Palembang. Masih bareng Ayu Guswan dan juga Bapak Herman Sudianto SPDMM ya, yang sekarang merupakan PLT Kepala SMA Negeri 6 Palembang. Mudah-mudahan nggak cuma sekedar PLT ya Pak ya. Siap. Definitif ya Pak ya. Amin. Amin. Iya amin. Baiklah, ini 2 minggu saja sudah banyak terobosan dari Bapak ya kan. Nah ini banyak sekali juga yang bertanya-tanya. Apa sih Pak yang membuat Bapak akhirnya tertarik untuk menjadi Kepala SMA Negeri 6 Palembang? Karena apa Pak sebenarnya? Betul. Nah. Terima kasih. Betul. Saya menyadari bahwa SMA 6 Palembang ini adalah salah satu SMA unggulan di Kota Palembang dan sudah banyak prestasi di bawah kepemimpinan Pak Fir. Oleh karena itu, dalam pikiran saya ini sekolah bagus, sekolah yang sudah punya nama. Terus kenapa saya tertarik? Pertama, anak-anaknya namanya sekolah udah berprestasi dan salah satu sekolah pilihan favorit anak-anak di samping SMA 17, SMA 1, SMA 3. Maka oleh karena itu saya juga sisi unggulan yang lain yang mana saya perhatikan, oh ternyata impactnya bagus. Betul. Saya salah satu yang pingin konsen salah satu di situ. Anaknya bagus, bagaimana anak-anak ini bukan hanya pintar secara akademik, non akademik, termasuk keimanan dan impactnya. Yes, oleh karena saya itu di situ, ketertarik awalnya di situ. Yang berikutnya, pertama, sekolah ini sudah sedemikian rupa tertata. Oleh karena itu, ya bukan saya tidak menyukai tantangan. Apa salahnya saya coba? Tapi bebannya memang agak berat. Lebih berat ya Pak ya? Lebih berat, mempertahankan prestasi yang sudah ditorehkan. Betul. Artinya biasanya pepatah mengatakan meraih itu lebih mudah dari mempertahankan. Daripada mempertahankan. Oleh karena itu sudah tantangan tersendiri. Dengan Bismillah saya coba. Bukan coba-coba, tapi saya harus memulai dan saya berupaya untuk menunjukkan bahwa saya diberi amanah ini harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam artian minimal saya mempertahankan. Betul. Berupaya untuk mengembangkan dan berinovasi untuk lebih maju dan lebih bagus lagi. Lebih baik lagi ya. Setidaknya mempertahankan ya. Betul. Karena memang untuk meraih itu lebih gampang daripada mempertahankan. Kalau kata Pak Herman tadi, itu yang saya garis bawahi. Kemudian ditambah lagi dengan setelah itu nanti baru insya Allah mudah-mudahan ditingkatkan. Betul. Impactnya anak-anak SMA Negeri 6. Oke, kesan Bapak waktu pertama kali, kayaknya banyak yang penasaran ya kesannya Bapak pertama kali ke SMA itu seperti apa gitu ya. Bapak melihat lingkungan ya, anak-anaknya, guru-guru tadi sudah ya sayang ya, sudah dijawab tadi sama Bapak di awal ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya saja. Pak Herman senang dan suka datang nggak sih kalau diundang siswa-siswi di acara-acara Pak? Oke, silakan Pak. Saya backgroundnya, saya adalah dari sekolah SMK zaman namanya dulu SMEA. Dulu SMEA ya Pak. Saya SD SMP di Dusun. Saya sekolah SD di Tempirai, SMP-nya saya di Air Hitam, SMA-nya saya milih SMEA zaman itu. Dan di SMEA saya berkecimpung di organisasi. Di waktu di kelas 2 zaman dulu namanya, saya ditunjuk sebagai ketua OSIS. Oleh karena itu, keorganisasian di bidang sekolah ini sudah ada asing bagi saya. Dan di tahun 1992 kami ada seleksi OSIS Teladan namanya. OSIS Teladan. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Soeharto di zaman itu, dan saya mewakili wilayah Kabupaten Muareni. Masya Allah. Alhamdulillah kami dengan 5 orang dan mewakili Sumsel itu terpilih sebagai Ketua OSIS Teladan. Ketua OSIS Teladan. Kumpul dengan beberapa provinsi sehingga kami diajak ketemu dengan beberapa menteri di zaman itu. Menteri Pendidikan Puan Hasan, Menteri Kehutanan Hasrul Asham, Mbak Tutut di zaman itu anak Pak Soeharto. Kami ketemu dengan, saya lupa beberapa menteri, termasuk kami diperkenalkan dengan Sekretariat Negara. Itu zaman SMEA ya? Zaman di SMEA tahun 92. Tahun 92 SMEA. Diakomodir oleh tidak salah Mensesnek namanya. Kementerian itu, zaman itu Pak Murdiono. Sehingga kami dikasih uang saku dan sebagainya, kami diajak keliling. Serasa mimpi, anak saya seusia itu awang dusun diajak keliling. Kami orang 5 orang, satu dari Tempirai semua berarti Pak ya? Bukan. Kak saya hanya mewakili Kabupaten Muareni. Bapak yang dari Muareni. Iya, saya yang lain dari SMA 1 SMA 1 Palembang. SMA Kayagung.
SMA 5 Palembang dan SMA Bangka Belitung waktu itu masih di wilayah dalam satu provinsi Selatan. Nah, sama-sama Oke. Sumatera Selatan. Oke. Nah, sehubungan itu saya jadi ketua OSIS saya waktu itu kuliah di Unsri jurusan Pendidikan Ekonomi dan Akuntansi. Saya berkecimpung di organisasi, di Senat Mahasiswa, di Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Sehingga melihat cerita itu rasanya naif bagi saya kalau saya tidak peduli dengan keorganisasian Iya, nggak OSIS, mungkin keorganisasi, banget. eskul. Maka saya kalau diundang siap hadir. Siap hadir ya Pak. Betul, karena saya konsen di situ. Dan background saya sebelum di sini, sebelum PLT sebagai kepala sekolah SMA 6 ini, saya di waktu zaman Pak Pir di SMA 6 saya ditunjuk sebagai pembina OSIS. Pembina OSIS. Betul. Oke. Jadi saya agak dekat dengan anak-anak. Dengan Saya OSIS, tahu ada karena background saya organisasi. pernah jadi ketua OSIS, Iya. pernah jadi ketua himpunan di kemahasiswa. Oh, mahasiswa juga. Iya. Oke. Pernah jadi sekretaris mahasiswa, fakultas, tingkat fakultas. Terus saya dipercaya pernah mengemban sebagai wakil kesiswaan. Terakhir saya mengemban tugas wakil manajemen mutu. Oke. Jadi sehubungan dengan itu saya tahu persis bagaimana kecewanya anak-anak kalau kita tidak hadir. Benar. Artinya support kita itu Sangat setidaknya luar biasa, kehadiran ya, Pak. kita di setiap kegiatan tidak sempat, tapi kalau dia undang di satu momen tertentu saya siap hadir. Siap hadir ya Pak ya. Betul. Oke, baik ya. Nah. Jadi diingat ya Six Fams ya, Bapak ini adalah anak organisasi Tulen. Wah, bisa dibilang gitu ya Pak ya. Iya. Iya, bayangin coba ya dari Sumea udah menjadi ketua OSIS ketika itu di Kabupaten Muara Enim ya Pak ya. Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Muara Enim Smea dan 1 Muara Smea Enim. 1 Muara Enim ketika itu dan terpilih 5 orang sesumsel Iya. menjadi Ketua OSIS. Ketua OSIS teladan. Iya. Nasional loh itu Betul, ya, iya, nasional. iya. Dan bertemu dengan 5 menteri ya Pak ya. 5 menteri, 5 zaman menteri itu. dibawa jalan-jalan dikasih uang saku. Betul. Kemudian ketika kuliah juga menjadi himpunan mahasiswa, Iya. menjadi sekretaris mahasiswa gitu ya, Pak. Senat. Di Senat saya sekretaris. Senat ya, Pak ya? Di Oke. himpunan saya ketua. Ketua, Ya, oke, ketua himpunan mahasiswa ya. Kemudian habis itu, aduh, udah wakil kesiswaan sudah pernah. Dan yang terakhir tadi apa Pak? Manajemen mutu. Manajemen Wakil mutu. manajemen mutu. Jadi sangat tidak mungkin kalau beliau tidak menghargai kalian atau tidak Betul. mengapresiasi anak-anak organisasi. Betul. Beliau akan selalu ada ya untuk mendampingi kalian anak-anaknya. Iya. Jadi tenang aja ya. Jadi kalau ditanya, Pak kira-kira ada waktu nggak Pak untuk kami? Aduh tenang saja. Selagi memang bapaknya ada dan siap Oke. datang pasti ya Pak ya. Iya, diundang betul. ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, sudah kepikiran apa saja sih Pak yang bakal dilakukan dalam waktu dekat untuk SMA 6 Pak? Iya. Ih mau tahu aja deh kepo. Kepo banget. Iya, Iya, Pak. silakan Pak. Setiap orang harus punya misi, punya mimpi. Karena dari mimpi lah kita bergerak. Betul. Iya. Mimpi yang paling baik adalah mimpi di siang bolong. Karena mimpi di siang bolong artinya mimpi dalam kondisi sadar. Yes, benar. Kalau kita mimpi di waktu malam, Malam. mimpi tidur. Iya benar, nggak sadar nggak Ya, sadar. ini mimpi di siang bolong. Sadar Saya lagi. punya mimpi. Apa saja yang dapat saya lakukan? Yang pertama harus saya sadari bahwa sekolah ini udah bagus, programnya udah oke banget. Saya harus meneruskan program-program yang sudah bagus, yang sudah unggul ini. Itu yang harus Yang saya pertama. Yang pertama harus melanjutkan. Apapun yang sudah bagus kita pertahankan, teruskan. Dan rata-rata udah bagus dan itu yang harus kita perjuangkan untuk tetap unggul dan tetap bagus. Yes. Ke depan ya namanya mimpi pasti harus melambung. Iya dong. Oleh karena itu ya mimpinya yang sudah saat ini kita tingkatkan lagi. Program unggulan yang saat ini udah ada kita tambah, kita inovasi lebih bagus lagi. Di inovasi. Iya, namanya seorang pemimpin harus mengikuti perkembangan. Betul. Apa yang dibutuhkan, baik itu dibutuhkan oleh stakeholder maupun dibutuhkan oleh masa depan anak. Nah, itu yang harus kita inovasi. Oh, kemungkinan kita harus bagaimana upaya kita meningkatkan alumni SMA 6 lebih banyak berkiprah di tingkat nasional, lebih banyak berkiprah, paling tidak meningkatkan rating untuk presentasi diterima di SNB, Nah, itu yang penting. UTBK, Paling enggak ya, dan Pak, ya? sebagai itu ya. Nah, bagaimana kita meningkatkan pelayanan? Karena kalau pelayanan terhadap anak itu yang sesuai dengan saat ini yang diprogram oleh ramah anak, kita harus upayakan sebagaimana yang diinginkan oleh program pemerintah. Program pemerintah. Anak ramah, nyaman di sekolah, dia berprestasi bisa maksimal, potensi yang ada dalam dirinya bisa berkembang. Dan itu tersiar kepada orang tuanya karena anak udah dewasa bercerita. Oleh karena itu pasti support orang tua akan maksimal, Akan maksimal. melihat anaknya dilayani dengan baik, Baik, benar. pengembangan potensi yang dilayani, dibimbing, didampingi. Oleh karena itu dalam beberapa tadi saya sudah rapat dengan seksi-seksi bidang eskul yang ada di sini cukup lama. Saya menekankan, yuk sama-sama kita dampingi anak,
betul-betul konsen terhadap potensi yang ada dalam diri anak. Jangan kita merasa ada pelatih, biarkan pelatih dan pembina harus berdampingan. Bagaimana anak-anak bisa tumbuh kembang sesuai dengan potensi. Karena seumur anak SMA ini betul-betul luar biasa. Iya. Anak-anak SMA ini anak-anak yang mudah tersanjung dan mudah tersinggung. Oleh karena itu bagaimana biar dia tersanjung dan pada saat dia tersanjung kita kembangkan potensi yang dalam diri. Iya. Jangan dia tersinggung. Iya betul. Karena anak-anak gampang tersinggung dan gampang tersanjung. Itu kuncinya. Pada saat dia tersanjung, yuk kita arahkan. Malah diarahkan benar-benar baik-baik ya. Begitu ya. Saya SMA 6 ini harus tetap unggul sebagaimana yang diimpikan oleh para pendirinya. Iya, para pendiri terdahulu ya. Baik ya, seperti itu ya. Kalau pertanyaannya sudah kepikiran apa aja yang bakal dilakukan dalam waktu dekat? Yang pasti pertama mempertahankan, kata Bapak. Mempertahankan yang sudah baik di sini, kemudian dikembangkan dengan inovasi-inovasi terbaru dari Bapak. Ditungguin aja tanggal mainnya. Ya. Tunggu tanggal mainnya begitu ya. Oke. Kenapa Bapak memilih untuk menjadi Kapsek di Semarang? Tadi sudah. Ini sebenarnya lebih ke murid-murid Pak. First experience. First experience Bapak ngelihat Semanam, terutama murid-muridnya gimana Pak menurut Bapak? Mau dikasih tahu banget ini ya. Silakan Pak. Saya sudah lebih kurang 2 minggu berada di SMA 6 ini. Saya sudah tinjau ke lapangan betul. Saya monitor kegiatan-kegiatannya. Anak-anaknya sebenarnya anak yang tertib. Sebenarnya anak-anak. Iya betul. Anaknya memang bukan sebenarnya, memang anaknya udah tertib. Anaknya bagus. Seleksinya kan sini kan ketat. Iya, ketat. Tidak sembarang orang yang bisa masuk SMA 6 ini. Hanya orang-orang yang berpikir maju dan ingin sukses, salah satu yang bisa di sini. Karena ibarat bus ini, SMA ini bukan bus umum. Iya, bus eksklusif. Oleh karena orang kalau mau naik bus eksklusif harus berpikir. Artinya harus berpikir namanya bus eksklusif kan ada spesifikasinya. Kalau mahal biasanya Pak ya. Kalau angkutan umum kan siapapun bisa naik. Benar. Oleh karena itu supaya terjangkau gimana caranya gitu kan Pak ya untuk yang eksklusif ini. Betul. Oleh karena itu saya yakin dan saya percaya bahwa tidak hanya anak yang antusias, orang tua pun antusias. Harus antusias. Betul. Harus dukung penuh kegiatan-kegiatan anak, support sepenuhnya kegiatan-kegiatan anak, karena kita adalah pendampingan untuk tumbuh kembang anak biar maksimal. Betul. Jadi Bapak Ibu wali murid yang mungkin saat ini sedang menonton Semanam TV juga ya. Yuk support anak-anak kita ya. Jadi anak-anak kita tidak akan berkembang hanya karena disupport sama guru-gurunya saja, kepala sekolah, tapi juga butuh support dari lingkungan yang ada di rumah begitu ya, orang tuanya terutama begitu ya. Aduh ini pertanyaan hampir sama ya, pemimpin yang baru nih Pak, sebagai pemimpin yang baru di SMA 6, perubahan apa yang paling Bapak ingin wujudkan, yang paling nih Pak? Berarti mungkin ada yang utama tapi yang paling utama begitu ya Pak ya? Iya. Yang paling ingin Bapak wujudkan? Yang paling saya ingin wujudkan pertama kepedulian terhadap lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan. Kepedulian terhadap sesama. Artinya yang di program pemerintah rukun sama teman. Saya pingin anak tuh nyaman senyaman-nyamannya di SMA 6 ini. Terhindar dari yang sikap bullying, kekerasan dan sebagainya. Membuat anak nyaman. Kalau anak nyaman, anak sudah bebas dari bullying, maka potensi anak berprestasi. Pasti ya. Berprestasi. Itu ya, artinya kalau mau berprestasi tidak lepas dari kedisiplinan. Disiplinan. Saya ingin lebih konsen kedisiplinan, baik itu adab, etika, kedisiplinan terhadap orang tua. Anak-anak saya pingin betul-betul memahami adab, karena adab kita tahu adalah di atas ilmu. Oleh karena itu tidak hanya pintar, tapi orangnya beretika. Itu yang paling penting Pak. Terkadang banyak anak-anak yang pintar tapi etikanya kurang baik. Ada yang etikanya kurang baik, mungkin kalau untuk pintarnya kurang juga ya Pak. Jadi dua-duanya harus saling balance Pak ya, seimbang. Seimbang. Ada lagi Pak? Ya harus menyadar, ditanamkan kepada ya sivitas keluarga besar SMA 6. Ingat, pembelajaran itu bukan hanya membaca dan menulis, melihat, mendengar juga bagian dari pembelajaran. Oleh karena itu ada yang baik terus kita semai di sini. Dapat di luar baik, yuk semai di sini. Karena ini adalah ladang penyemaian yang bagus. Anak-anaknya masuk tadi udah selektif, sudah sangat selektif masuk di sini. Jadi orang-orang yang masuk sini adalah orang-orang pilihan. Bukan orang sembarangan. Oleh karena itu orang berpikir 2 kali kalau mau masuk SMA 6, ya artinya ada konsekuensinya. Paling tidak tata tertib. Kedisiplinan. Terus orang tua support penuh, dukung tumbuh kembang anak, etika. Betul. Oleh karena itulah saya sangat
bermimpi, sangat semangat untuk bisa membuat SMA ANM ini tetap seperti ini dan bahkan lebih meningkat. Amin. Ya. Baik, jadi kalau pertanyaannya perubahan apa yang paling Bapak ingin wujudkan tadi sudah dijawab ya. Ada beberapa poin yang saya catat ya. Yang pastinya peduli terhadap lingkungan, Betul. peduli terhadap teman, dibikin nyaman. Kalau udah nyaman biasanya juga ya yang namanya etika terhadap orang tua dan juga guru pastinya bakalan terjaga gitu Iya, ya. betul. Kemudian yang namanya belajar kata Bapak tadi tidak hanya menulis dan juga membaca tapi melihat dan juga mendengar. Iya. Lihat mana yang baik ya Pak Iya, ya, betul. dengar mana yang baik, Iya. lakukan begitu Betul. kan. Jangan tutup kuping dan juga tutup mata ya. Betul, iya. Cuma taunya baca doang, nulis Iya. doang. Jadi pinternya harus dua-duanya, Betul. pinter secara akademik dan juga etika yang baik, Iya, begitu ya. Oke, menurut Bapak apa satu bekal penting yang harus dimiliki siswa-siswi untuk menuju masa depan yang gemilang? Iya. Kita tahu Paling sukses seseorang peserta didik atau murid zaman saat ini, sukses itu harus minimal itu harus ada pegangan 3 anak-anak itu yang ditanamkan dalam diri anak. Yang pertama, anak-anak harus taat beribadah. Taat beribadah. Taat beribadah. Taat beribadah artinya kita punya fasilitas musola yang baik, betul. yang organisasinya luar biasa, udah kompak. Anak diarahkan untuk sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, taat dengan ibadahnya masing-masing, dengan aturan agamanya masing-masing. Yang kedua, anak-anak harus bisa berbakti pada orang tua, berbuat baik dan beradab kepada orang tua. Orang tua yang dimaksud adalah bukan hanya orang tua biologis, orang tua bapak dan ibunya di rumah, saudara-saudara di rumah, tetapi orang tua itu adalah orang yang mendidik, mengajar, termasuk guru. Termasuk guru nah, juga, benar. yang pertama itu. Jadi harus patuh dalam artian beradab terhadap guru. Etika terhadap guru. Jangan mentang-mentang dia ngajar aku. Iya, banyak yang bebas seperti itu, Pak. saja. Banyak yang seperti itu. Dia ya. cuma tahu guru yang ada Ngajar di kelasnya doang. itu ya gurunya. Iya, benar. Nah, ini yang ketika harus- guru itu lewat di hadapan dia karena nggak ngajar di kelasnya, Betul. boro-boro mau salim Pak ya. Iya. Assalamualaikum Ibu atau senyum aja pun nggak ada. Betul. Karena Iya, kita jangan, tahu Pak, ya. ya, ridho orang tua itu adalah jaminan untuk ridho Allah. Amin ya Allah. benar. Jadi oleh karena itu orang tua yang dimaksud adalah termasuk guru. Kalau gurunya ridho, ilmunya berkah. Benar. Kalau hidupnya berkah, hidupnya juga berkah. Iya, pasti. Nah, yang suksesnya seperti itu. Yang ketiga, belajar yang giat. Belajar yang giat. Iya, tidak bisa kita hanya sukses mengangkat tangan berdoa, tapi harus ada ikhtiar. Ya, harus ada ikhtiar dong. Ikhtiar, Usahanya iya, dong. usahanya dong. Itu kira-kira. Oke, 3 poin penting. Yang pertama ya buat kamu yang pengen banget menjadi seseorang yang lebih baik lagi, bekal untuk siswa-siswi untuk masa depan ya. Iya. Yang pertama taat beribadah kata Bapak. Apalagi kita sudah punya musola yang sangat bagus, sangat Betul. bersih gitu ya Pak ya. Iya. Ya udah, lakukan apa yang bisa kamu lakukan di sana ya. Iya. Apapun itu, mau itu sholat duha, sholat wajib, Betul. ngaji dan lain sebagainya ya Pak ya. Betul, iya. Di luar dari jam pelajaran. Kemudian yang Iya. kedua tadi patuh terhadap guru, tidak hanya orang tua yang ada di rumah tapi gurumu. Iya. Meskipun guru itu tidak mengajar di Iya, kelasmu, betul. tetap aja patuh terhadap beliau Iya. ya. Anggap beliau itu ada. Ini enggak ya. Siswa-siswi jangan begitu ya. Jadi ketika gurunya lewat, enggak ngajar, Iya, betul. dicuekin aja Pak. Dicuekin. Astagfirullah, jangan ya Nak ya. Betul. Dan yang terakhir belajar yang giat ya. Iya. Nggak akan ada yang namanya usaha kalau seandainya nggak akan ada yang namanya usaha mengkhianati hasil. Betul. Kalau cuma sekedar berdoa doang tapi nggak ada usahanya ya itu Iya. sama dengan nihil gitu Iya, ya. betul. Dua-duanya harus seimbang begitu ya. Iya. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita ke closing statement Pak. Iya. Apakah ada inovasi baru dalam bidang akademik khususnya Pak yang akan dikembangkan? Iya, betul. Itu tidak terlepas dari hasil saya pantau selama ini. Sebenarnya SMA 6 ini adalah SMA yang sudah berprestasi, tidak tinggal moles. Tugas saya ini tinggal temen molesnya harus benar. Jangan Ya. sampai Nggak ibarat sembarang moles ya, Pak. lukisan, ibarat sebuah taman atau sebuah bangunan, polesannya harus bagus. Jangan sampai merusak polesan yang sudah berdiri, Ada. ya sudah ada. Oleh karena itu, terobosan saya itu bagaimana upayanya anak itu bisa jumlah anak-anak yang diterima di perguruan tinggi favorit itu lebih meningkat. Tuh, mungkin butuh PR panjang sih. Yes. Yang kedua, saya ingin bagaimana pelayanan guru terhadap siswa itu betul-betul maksimal. Karena kita punya tanggung jawab, saya sampaikan kepada guru-guru, bukan hanya kepada orang tua, bukan hanya kepada atasan dan pimpinan, tapi terhadap Tuhan
Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Sedikit yang kita lakukan berbaliknya kepada diri kita. Oleh karena itu kita berupaya untuk berbuat baik agar kebaikan juga balik ke kita. Kebaikan itulah yang kita harapkan. Jadi mulai dari sekarang terobosan-terobosan yang lainnya, saya ingin bagaimana caranya sekolah ini kondusif, jauh dari kekerasan, iya, ramah anak, rukun sama teman, sehingga bagaimana caranya anak itu berbetah-betah di sekolah. Ya. Iya. Sampai sebetah itu ya. Betul. Jadi rumah kedua lah. Betul lah, rumah kedua. Karena ini adalah wujud kita bagaimana membuat anak itu kita penuhi kebutuhannya sesuai kebutuhan. Kita menganggap bahwa anak itu sama, tidak bisa. Karena setiap anak punya hobi, punya cara belajar yang beda, punya gaya belajar yang beda, cara berteman yang berbeda. Dan ini adalah tugas kita selaku guru. Saya selaku kepala sekolah di sini, bagaimana mengajak guru-guru yang lain, yuk kita penuhi anak-anak kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya, meskipun tidak seluruhnya terpenuhi, tapi berupaya. Oke. Bagaimana anak-anak itu senang. Lebih ke penuhi kadar cintanya ya. Betul, iya. Kita setiap kegiatan, setiap kita hadir. Oke. Kalau kita udah hadir, hati kita hadir, anak menerima dengan hati. Dia belajar dengan hati lebih mudah. Betul. Penyampaian yang kita awali dari hati, nerimanya hati. Pasti hati juga. Betul. Hati ke hati, jadi Iya. heart to heart ya. Iya. Begitu ya. Betul. Jadi apa terobosan yang ingin Bapak ambil dalam bidang akademik yang akan dikembangkan saat ini, itu dia tadi. Ada beberapa poin yang jelas Bapak berharap banget kalau jumlah anak-anak yang masuk perguruan tinggi itu, yang perguruan tinggi yang bagus, yang negeri meningkat gitu ya, Pak, dari yang ada sekarang. Kemudian untuk para guru-guru juga, dan juga untuk semua siswa-siswi, penuhi kadar cinta masing-masing ke anak-anak. Ya, sehingga terobosan-terobosan yang Bapak inginkan seperti kondusif lingkungan ya, dan juga ruang ramah anak, bikin anak-anak nyaman di sekolah dan juga betah di sekolah, menjadi rumah kedua itu terwujud seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, sepertinya semua pertanyaan sudah kita bacain, Pak. Banyak yang sama juga pertanyaan tadi sudah kita jawab juga ya. Kalau ditanya first impressionnya Bapak ke SMA 6 tadi sudah dijawab bahwa untuk siswanya bagus-bagus, guru-gurunya juga baik. Kalau kata Bapak, pokoknya intinya semuanya baik ya. Fine ya guys. Nanti kita akan kembali lagi dengan closing statement dari Bapak ya. So jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Cemana menderai sampai jauh, terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tingkap merapu, dipukul angin yang terpendam. Sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi, tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan,
hidup hanya menunda kekalahan, tambah terasing dari cinta sekolah rendah, dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah, sebelum pada akhirnya kita Indonesia, tanah airku tercinta, pernah terjatuh dalam masa kelam. Namun kini saatnya bangkit bersama, dari luka yang dalam, dari mimpi yang hilang. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terbentang luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini, jadi yang terbaik di dunia. Dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Anak bangsa, kau cahaya harapan, jangan biarkan mimpi ini padam. Berpadu langkah, eratkan genggaman, kita berdiri tegak, menggapai impian. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terbentang luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini, jadi yang terbaik di dunia. Dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Hanya bersama kita bisa kuat, raih mimpi yang dulu sempat tersendat. Jadikan Indonesia negeri yang hebat, menjadi pelita dunia yang memikat. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terbentang luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini, jadi yang terbaik di dunia. Dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Indonesia, ku percaya kau bisa. Dengan doa dan usaha bersama, bangkitlah jadi sinar dunia. Indonesia jaya selamanya. Balik lagi di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Masih bareng Ayu Gus, ada juga Bapak Herman Sudianto, SPDMM ya, Bapak PLT Kepala SMA Negeri 6 Palembang. Aduh, ini banyak sekali anak-anak SMA 6 yang luar biasa ya, kepo, penasaran sama Bapak, pengen dekat. SKSD deh. So kenal so dekat dong ya, tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Iya. Untuk menuju yang lebih baik gitu kan harus dekat dong sama Bapaknya ya. Betul. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak sebelum kita ke closing statement. Masih ada aja yang nyangkut ya. Bapak, kalau ada kendala dalam kegiatan-kegiatan ekskul, entah itu dari fasilitasnya, dananya, nah seperti apa Pak dukungan ataupun solusi yang diberikan? Betul. Jadi saya tahu bahwa SMA 6 Palembang ini eskulnya banyak dan aktif itu lebih kurang 18 eskul. Sehubungan dengan itu, eskul ini adalah wadah untuk mengembangkan potensi anak. Oleh karena itu kita dukung semampu kita, sesuai dengan kadar kita, sesuai dengan kondisi kita. Oleh karena itu ibarat kue, kan eskulnya ada 18. Sementara harus kita penuhi semua kebutuhannya.
Jadi sesuai dengan kayak kue berbagi. Ya. Satu loyang kue, yuk kita potong-potong Potong-potong, sehingga dibagi. kebagian. Walaupun kebagiannya ada yang kecil sesuai Ya. dengan pembagian tadi karena Ah, banyak pembagiannya. benar. Kalau 18 eskul artinya 18 yang harus kita potong-potong. Dan tetap kita akomodir sesuai dengan kemampuan yang kondisi keuangan yang ada. Dalam sisi fasilitas kita lihat fasilitas-fasilitas yang kira-kira memang layak untuk kita rehab, layak untuk kita benahi, bantu layak gitu, kita Pak, ya? bantu, layak kita ganti. Karena itu adalah bagian dari pembelajaran. Ingat, pembelajaran itu bukan hanya di kelas, Ya, betul. bukan hanya akademi, organisasi, ekstrakurikuler itu adalah bagian pembelajaran. Yes. Dan itu anak tuh punya punya hobi yang berbeda. Oleh karena itu adalah bagian pemenuhan kebutuhan. Nah, kalau ada eskul yang punya kendala, kita lihat kendalanya. Ya. Dari sisi fasilitas, layak kita ganti, mampu kita ganti. Dilihat skala prioritas Iya, siapa. betul. Kalau memang butuh pendanaan, kita lihat pendanaan kita. Layak kita bantu. Bagaimana yang sudah dijalankan oleh Pak Fir Azwar selama ini, itu yang akan saya teruskan. Tidak ada perbedaan. Oke, nggak ada Iya, perbedaan ya. betul. Jadi kalau anak-anak ekskul bertanya soal apa nih Pak, kira-kira solusi yang diberikan begitu ya, tadi sudah ditanya ya. Betul, Kalau memang iya. dalam kegiatan ekskul ada butuh fasilitas dan lain sebagainya Iya. dibutuhkan. Tadi ya skala prioritas dilihat dulu apakah benar-benar dibutuhkan gitu ya Pak ya. Kalau memang Iya. dibutuhkan bisa kita bantu kata Betul. Bapak begitu ya. Dan itu ya porsinya ada 18 ekskul, berarti ya 18-nya harus kebagian semua. Harus adil merata ya Pak ya. Oke, baiklah, semua pertanyaan sebenarnya sudah saya bacakan. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah ikutan gabung dari Instagram maupun dari live chatnya, kita juga yang sudah menyapa Bapak. Masya Allah ya. Oke, salam kenal semua dari Bapak Herman intinya ya, untuk semua warga SMA Negeri 6 Palembang tanpa terkecuali. Oke, dan aduh, maksud hati ingin berlama-lama tapi apalah daya tak sampai waktunya ya. Iya. Jadi kita akan dengarkan saja closing statement dari Pak Herman ya. Ya. Bapak, harapan Bapak ke depannya untuk siswa-siswi ataupun untuk SMA Negeri 6 Palembang apa nih Pak? Monggo, Iya, Pak. betul. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah mendengar dari awal sampai sekarang. Saya punya harapan kepada anak-anak bahwa harapan ini adalah harapan kita semua. Salah satunya saya menanamkan kesadaran, ingat anak-anak, masa depan itu adalah satu mimpi atau apa yang kita torehkan di hari ini. Jadi apapun yang kita lakukan pada hari ini adalah bagian kecil untuk mencetak atau melukis masa depan kita. Oleh karena itu, tumbuh kembangkan kebiasaan positif. Jangan terlalu ketergantungan dengan gawai, terlalu tergantung dengan apa yang namanya handphone. Yes. Karena itu adalah salah satu tantangan berat anak muda saat ini. Di tanganmu itu masa depanmu bisa diukir, di tanganmu masa depanmu bisa rusak. Oleh karena itu harus bijak dalam melakukan bermedia sosial, Yes, bijaklah bermedia sosial. gawai. Iya. Oke. Jangan kita memaksakan diri tidak sesuai dengan kapasitas kita. Jangan terus kembangkan kapasitas yang ada dalam diri kita. Jangan itu berpikir gengsi demi masa depan. Dalam bahasa mudanya, jangan pandang malu melakukan sesuatu, pandang itu perlu untuk masa depan kita. Iya, itu. Jadi oleh karena itu pesan saya satu, karena saat ini anak muda tidak terlepas dari gawai dan sebagainya. Pertama, harus bijak menggunakannya. Karena di tanganmu masa depan, di tanganmu juga ada kerusakan di situ. Yes. Banyak virus yang masuk. Jadi hati-hati dan berbijaklah, positiflah untuk melakukan atau bijaklah dalam melakukan bermedia sosial. Karena itu bisa menjadi perangkap buat dirimu. Oke, baik. Itu dia ya harapannya Bapak ya. Dan juga pesan untuk semua siswa-siswi SMA Negeri 6 Palembang. Tumbuh kembangkan kebiasaan positif, bijaklah bermedia sosial ya. Karena untuk mendapatkan kebijakan itu sendiri, Anda sendiri, kamu sendiri yang bisa melakukannya. Iya. Ya nggak mungkin disetir oleh orang lain begitu ya. Dan jangan malu melakukan sesuatu, apalagi sesuatu yang baru, apalagi itu passionnya kamu ya. Jangan malu untuk memulai. Iya. Tapi pandanglah masa depannya kamu. Iya, luar biasa Bapak Herman. Terima kasih banyak Bapak untuk semua ilmu ya kan, dan semua berbagi dan juga waktu yang sudah disempatkan untuk radio kita ya Pak ya. Semoga apapun harapannya Bapak ya, doa-doanya Bapak, impiannya Bapak, dreamnya tadi ya, mimpinya Bapak tadi bisa tercapai semuanya. Amin. Bisa diwujudkan untuk SMA Negeri 6 Palembang semakin baik lagi ke depannya ya. Setelah kepemimpinan dari Bapak Fir Azwar pastinya dilanjutkan sama Bapak Herman ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk semua Six Fans yang sudah bergabung bersama kami dimanapun kamu berada, yang lagi nonton live siaran kami ataupun dari Instagram kami juga. Terima kasih banyak ya yang sudah bertanya dan juga kepo pengen kenal sama Bapak Herman ya. Dan talk show ruang kita 1 jam lebih dekat bersama pemimpin
weekend yang baru sudah kita lalui bersama. Sampai di sini untuk edisi kali ini Jumat 13 Februari 2026. Dan jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Six Fam. Lalang pandu, belalang pandu, hinggap di batang keduru. Ikalah ume pugu, rimbe ditebang ditulu di pandu. Ikalah ume pugu, rimbe ditebang ditulu di pandu. Nugal padi talang di tanah warisan puyang. Besar kecil tue mude, ladas nian ke ume talang. Ujang gade seribang berkembang, nugal meneh sambil belinjangan. Ujang gade seribang berkembang, nugal meneh sambil belinjangan. Lalang pandu, belalang pandu, hinggap di batang keduru. Ikalah ume pugu, ume talang warisan kuyang. Ikalah ume pugu, ume talang warisan kuyang. Kita nugal padi talang di tanah warisan kuyang. Besar kecil tue mude, ladas nian ke ume talang. Ujang gade seribang berkembang, nugal meneh sambil belinjangan. Ujang gade seribang berkembang, nugal meneh sambil belinjangan. Kita nugal padi talang di tanah warisan puyang. Besar kecil tue mude, ladas nian ke ume talang. Ujang gade seribang berkembang, nugal meneh sambil belinjangan. Ujang gade seribang berkembang, nugal meneh sambil belinjangan. Disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D SMA Negeri 6 Palembang. Inilah dia Radio Syiar Anak Muda Palembang.